Let us presentation or e-learning program. This is about chemistry, yaitu kita akan membahas e-learning program dari Universitas Gunadarma Kalimalang, tepatnya kelas 1I21, mengenai struktur atom. Nah, di dalam struktur atom itu ada 3 materi, yaitu partikel penyusun atom, perkembangan model atom, dan bilangan kuantum. Di sini kita dapat memilih ada 3, tapi kita berurut aja dari yang pertama, itu dari partikel penyusun atom. Nah, dapat kita lihat di sini ada gambar partikel-partikel atom, yaitu ada elektron, ada proton, ada neutron. Yang pertama kita akan bahas mengenai elektron. Elektron merupakan partikel dasar penyusun atom yang pertama kali ditemukan. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Joseph John Thomson sendiri melakukan penelitian untuk menentukan perbandingan harga muatan elektron dan masanya E/M. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sinar katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet yang menghasilkan muatan elektron dan masanya dapat ditentukan sebesar 1,76 dikali 108 coulomb per gram. Sedangkan Robert Millikan pada tahun 1909 melakukan penelitian penemuan muatan elektron menggunakan tetes minyak, dan akhirnya dia dapat menyimpulkan bahwa muatan satu elektron sebesar minus 1,6 dikali 10 minus 19 Celsius. Selanjutnya ini ada timeline mengenai kedua penemu tersebut, yaitu pada tahun 1897 Joseph John Thomson melakukan penelitiannya menggunakan, nah ini dia benda teleskop yang Joseph John Thomson pergunakan. Nah, kita lihat baca keterangannya. Di situ ada titik C. Titik C itu adalah katode, sedangkan titik A adalah anode. E sebelah kanannya A itu adalah lempeng kondensor bermuatan listrik, sedangkan ada F. F itu adalah layar yang dapat berpendar atau berfluorensi, serta ada magnet. Nah, selanjutnya pada tahun 1909 Robert Millikan dengan penemuannya yaitu menggunakan tetes minyak dengan alat teleskop juga, tapi dia menambahkan tetes minyak untuk menemukan muatan elektron. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proton. Nah, sekarang kita udah masuk proton nih. Di dalam proton kita akan membahas penciptanya, yang menemukannya adalah Eugene Goldstein pada tahun 1886 melakukan percobaan dan menemukan partikel baru yang disebut sebagai sinar kanal atau sinar positif. Ya, mari kita lihat tersusun dari apa aja, dari elektroda negatif atau katoda yang menutup rapat tabung sinar katoda sehingga ruang di belakang katoda itu gelap. Yang kedua dan ketiga adalah tabung katoda dilubangi dan diisi dengan gas hidrogen bertekanan rendah.
Radiasi yang keluar dari lubang tabung katoda akibat aliran listrik bertegangan tinggi menyebabkan gas yang berada di belakang katoda berpijar. Radiasi tersebut disebut radiasi atau sinar kanal, atau dapat kita sebut sinar positif. Untuk selanjutnya, sinar kanal sendiri adalah secara mendetail dihasilkan dari tahap berikut, yakni ketika sinar katoda menjala dari katoda ke anoda, maka sinar katoda ini menumbuk gas hidrogen yang berada di dalam tabung, sehingga elektron gas hidrogen terlepas dan membentuk ion positif. Ion hidrogen yang bermuatan positif selanjutnya bergerak menuju kutub negatif atau katoda, dengan sebagian ion hidrogen lolos dari lubang katoda tersebut. Berkas sinar yang bermuatan positif disebut sinar kanal atau sinar positif, yang tadi sudah dijelaskan. Beberapa sifat sinar kanal atau sinar positif. Yang pertama ada sinar kanal merupakan radiasi partikel sinar kanal dibelokkan ke arah kutub negatif apabila dimasukkan ke dalam medan listrik atau medan magnet sinar kanal bermuatan positif. Yang kedua, sinar kanal mempunyai perbandingan harga muatan elektron dan masanya E per M lebih kecil dari perbandingan harga muatan elektron dan massa E per M elektron. Sinar kanal yang ketiga adalah sinar kanal mempunyai perbandingan harga muatan elektron dan massa E per M yang tergantung pada jenis gas dalam tabung. Selanjutnya adalah timeline daripada penemunya, yaitu ada Eugene Goldstein, nama yang sangat keren sekali. Pada tahun 1886 dia sudah melakukan penelitian, yaitu hasil pertamanya menemukan ion positif itu. Penelitian selanjutnya mendapatkan hasil bahwa gas hidrogen menghasilkan sinar kanal dengan muatan dan massa terkecil. Ion hidrogen ini selanjutnya disebut sebagai proton oleh Eugene Goldstein. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sinar kanal merupakan partikel dasar yang bermuatan positif dan berada dalam inti atom dan massa proton sama dengan massa ion hidrogen yang berharga 1. Rutherford berikutnya menembak gas nitrogen dengan sinar alfa untuk membuktikan bahwa proton berada di dalam atom, dan ternyata proton juga dihasilkan dari proses tersebut. Ini adalah rumusan yang dilakukan oleh Eugene Goldstein, yaitu ada anode, katode, tegangan tinggi, dan ada sinar terusan ke sebelah kanan, dan ada sinar katode yang mengarah sebaliknya, yaitu ke arah kiri. Ada sinar terusan yang ada ke arah kanan. Inilah contohan rumus yang dipakai oleh Eugene Goldstein untuk menemukan ion positifnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu kita akan bahas mengenai neutron. Neutron ini pembahasannya hanya sedikit saja. Kita akan mereview, yaitu oleh Rutherford. Ditemukan oleh Rutherford, penelitian yang dilakukan ini selain sukses mendapatkan beberapa hasil yang memuaskan, juga mendapatkan kejanggalan, yaitu massa inti atom unsur selalu lebih besar daripada massa proton di dalam inti atom ini. Rutherford menduga bahwa terdapat partikel lain di dalam inti atom yang tidak bermuatan karena atom bermuatan positif disebabkan adanya proton yang bermuatan positif. Adanya partikel lain diakibatkan oleh Joseph James. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan model atom. Perkembangan model atom ini ada 4 orang dengan ilmuwan yang sama. Dia memiliki gambaran atom masing-masing. Salah satunya adalah John Dalton. Dapat kita lihat di sebelah kanan itu adalah rancangan atom yang ia temukan oleh John Dalton. Yang kedua ada J.J. Thomson, atau yang kita kenal tadi oleh John Joseph Thomson, yang melakukan penelitian yang sama, itu memiliki gambaran seperti di sebelah kanan layar Anda. Itu adalah penemuan atom oleh J.J. Thomson. Dan ketika ada Ernest Rutherford dengan penemuan atomnya sendiri, gambar atomnya sendiri, dan ada Niels Bohr dengan penemuan gambarnya sendiri. Kalau kita lihat dari ketiga ini pasti berbeda sama kita lihat secara sekilas memang seperti sama, tapi dalam penjelasan itu sangatlah berbeda. Kita akan next. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari John Dalton. John Dalton ini adalah atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi dalam
kasus ini John Dalton berkata bahwa atom itu bagian terkecil daripada materi dan pastinya tidak dapat dibagi lagi ke beberapa elektron-elektron ataupun aliran-aliran proton, neutron, dan elektron gitu loh. Karena dia merupakan bagian terkecil dari materi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Kalau kalian lihat di gambar John Dalton di background itu di tengah itu adalah bola-bola pejal yang disebut atom oleh John Dalton yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda gitu loh. Yaitu atom-atom bergabung membentuk senyawa. Nah, kalau kalian lihat di gambar tuh ion positif, neutron ataupun elektron itu menjadi satu, menjadi gumpalan tapi dengan bola-bola kecil, bola-bola yang bulat sederhana gitu loh. Misalnya ada air terdiri dari atom-atom hidrogen atau atom-atom oksigen, ia akan menjadi satu berkumpul di tengah, tapi akan menjadi bola-bola yang kecil aja gitu loh. Pada pernyataan John Dalton, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi ketika mereka bergabung sudah dijadikan satu proton, elektron, neutron, maka dia tidak dapat dimusnahkan ataupun dipisahkan kembali dalam teori John Dalton. Nah, kita akan masuk pada teori Thomson. Thomson pada tahun 1897 asal fisikawan Inggris yang mengemukakan bahwa terdapat partikel subatom yang disebut elektron yang tersebar di dalam atom. Kalau kalian lihat di gambar belakang ini tuh yang bulat kita bisa bilang adalah lingkaran atom. Itu yang bermuatan positif. Dan yang kecil ini adalah yang minus adalah elektron yang bersifat negatif. Ya, Thomson merupakan penemu elektron. Dia yang pertama kali mengemukakan bahwa dia telah menemukan elektron, yaitu muatan negatif pada gambar atom. Thomson yang mencoba menjelaskan keberadaan elektron menggunakan teori-teorinya dan model atomnya. Ini yang pada di gambar belakang itu adalah model atomnya. Menurutnya elektron tersebar secara merata di dalam atom yang dianggap sebagai suatu bola yang bermuatan positif. Model atom yang dikemukakan oleh Thomson sering disebut sebagai model roti kismis, dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh bagian roti. Nah, atom ini secara keseluruhan bersifat netral. Kalau kalian lihat dari gambar ini, itu bolanya berbentuk bulat, lalu ada lambang positif di tengahnya dengan ada lambang-lambang bola negatif di sekelilingnya. Itu menandakan bahwa setiap ion positif digambarkan sebagai roti. Roti di sini dalam pada gambar ini adalah alasnya. Roti sebagai alas landasan di mana elektron-elektron itu berpijar di setiap sudut atau titik-titik tempat berpijarnya si elektron ini. Gitu. Mau elektron mau neutron dia akan bertempelan pada muatan positif, yaitu muatan proton. Selanjutnya ada teori dari Ernest Rutherford. Nah, Ernest Rutherford ini pada 1911 seorang ahli fisika Inggris, penelitian penembakan sinar alfa pada plat tipis emas membuat Rutherford dapat mengusulkan teori dalam model atom untuk memperbaiki teori dan model atom Thomson. Rutherford mengatakan bahwa atom terdiri dari inti bermuatan positif. Hampir sama ya dengan sebelumnya dengan Thomson, tapi ada berbeda sedikit nih. Berada di pusat, sementara elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi. Sedangkan tadi di Thomson menjelaskan bahwa semua elektron bond neutron itu akan menjadi satu dengan muatan positif. Tapi berbeda dengan Ernest Rutherford. Ernest Rutherford bilang bahwa muatan positif tetap stay di tengah, tetap ada di pusat. Sedangkan elektron dengan neutron akan mengelilingi muatan positif tersebut.
bukan menjadi satu dengan semua muatan tersebut, tapi elektron dan neutron sajalah yang mengelilingi si positif. Positif hanya diam pada pusat titik atom itu berpijar. Nah, ada dari Niels Bohr nih. Yang terakhir, Niels Bohr 1913, fisikawan dari Denmark. Wah, hebat juga nih dari Denmark. Ini yang selanjutnya menyempurnakan model atom yang ditemukan oleh Rutherford. Ternyata Rutherford sendiri pun belum sepenuhnya benar gitu loh. Masih bisa dijelaskan kembali oleh Niels Bohr yang menganggap bahwa teori Rutherford kurang signifikan gitu loh, kurang jelas penjelasan yang telah diberikan oleh Rutherford. Nah, ini beberapa hal yang dijelaskan oleh Bohr. Elektron mengorbit pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit. Nah, kalau kalian lihat pada gambar di belakang itu banyak sekali lingkaran-lingkaran. Itu adalah lingkaran-lingkaran lintasan atom. Nah, di situ ada titik-titik di mana orbital elektron atau negatively change ataupun ada positif charge atau kita dapat sebutnya proton. Nah, itu ada garis-garisnya, di tengah adalah inti daripada atom itu tersebut. Dalam keadaan stasioner, elektron tidak melepas dan menyerap energi. Elektron dapat berpindah posisi dari tingkat energi rendah dan sebaliknya dengan menyerap dan melepas energi. Nah, yang terakhir nih, kita akan bahas mengenai bilangan kuantum. Pada bilangan kuantum utama atau primer digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dan dalam sebuah atom. Bilangan kuantum utama tidak pernah bernilai 0. Nah, untuk sebuah atom ini, nilai bilangan kuantum utama berkisar dari 1 ke tingkat energi yang mengandung elektron terluar. Biasanya dalam bilangan kuantum utama, nilai sebagai bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya disebut juga dengan lambang KLM dan seterusnya, sesuai dengan angka yang telah ditentukan oleh bilangan kuantum utama tersebut. Sedangkan pada bilangan kuantum azimut, sering disebut dengan bilangan kuantum angular atau sudut. Energi sebuah elektron berhubungan dengan gerakan orbital yang digambarkan dengan momentum sudut. Momentum sudut tersebut dikarakteristikkan menggunakan bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut juga berhubungan dengan jumlah subkulit. Nah, kalau kalian lihat sendiri, subkulit itu adalah SPDF. Bilangan kuantum azimut berturut-turut adalah 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah bilangan kuantum magnetik, yaitu bilangan kuantum yang menyatakan tingkah laku elektron dalam medan magnet. Tidak adanya medan magnet luar membuat elektron atau orbital mempunyai nilai N dan L yang sama tetapi berbeda M-nya. Hal tersebut dikarenakan timbulnya interaksi antara medan magnet sendiri dengan medan magnet luar. Bilangan kuantum magnetik ada karena momentum sudut elektron gerakannya berhubungan dengan aliran arus listrik. Karena interaksi ini, elektron menyesuaikan diri di wilayah tertentu di sekitar inti. Nah, selanjutnya adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini biasanya kita sebutnya momentum sudut suatu partikel. Spin mempunyai simbol S atau sering ditulis dengan MS, bilangan kuantum spin magnetik. Nah, spin atau S ini bisa kita tulis plus minus setengah. Nah, sebagai contoh, nilai S sama dengan plus setengah berarti berlawanan arah jarum jam ke atas, sedangkan kalau yang minus setengah berarti searah jarum jam ke bawah. Dengan demikian, peluang untuk mengarah ke atas dan ke bawah ada 50%.